Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Sahabat ruqyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar orang jatuh di kamar mandi yang menyebabkan dia luka, terkilir, atau terbentur, atau bahkan tiba-tiba stroke di kamar mandi, kejang-kejang. Atau kadang-kadang juga ada kita mendengar orang yang jatuh di kamar mandi langsung meninggal. Nah, ini sering sekali kita dengar dan sering sekali kejadian-kejadian seperti ini terjadi di sekitar kita, bahkan terhadap diri kita atau terhadap keluarga kita. Nah, ini kenapa? Apakah memang kamar mandinya licin, atau kamar mandinya bermasalah, banyak lumutnya, ada sabunnya dan lain sebagainya? Saya rasa itu bukan faktor utama. Kadang-kadang kamar mandi yang udah bersih pun, yang udah nggak licin dan lain sebagainya, itu bikin orang juga terjadi kecelakaan gitu, kecelakaan di kamar mandi. Nah, dalam ruqyah syariah ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam kamar mandi ya. Yang pertama yang kita pahami bahwa kamar mandi itu adalah rumahnya jin. Sebagaimana iblis meminta tempat tinggal, meminta rumah kepada Allah, maka diberikanlah tempat tinggal oleh Allah di dalam kamar mandi, di dalam WC, di dalam jamban. Itulah tempat tinggal mereka, rumah mereka ya. Berarti apa? Berarti mereka banyak ada di dalam kamar mandi itu. Di setiap pojok, di setiap lubang mereka bersemayam di situ, berkumpul di situ bersama pengikut-pengikutnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Maka wajar Rasulullah SAW meminta kita, mengajarkan kita untuk berdoa, ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika akan masuk ke dalam kamar mandi. Pertama, kita awali dengan niat bahwa kita akan masuk ke dalam kamar mandi yang kita yakini kamar mandi itu adalah tempatnya para jin, penghuninya makhluk-makhluk gaib di sana. Nah, yang kedua, kita niatkan, kita doa, minta perlindungan karena kita tahu tempat itu adalah tempatnya para jin. Kita minta perlindungan kepada Allah dengan doa Bismillahi a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari segala gangguan, godaan setan, jin, baik itu jin laki-laki maupun jin perempuan. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa kamar mandi itu ada jin laki-laki, ada jin perempuan yang akan mengganggu kita, yang akan menggoda kita. Ya, maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan godaan mereka. Kita masuk dengan kaki kiri. Itu yang kita lakukan. Nah, ketika di dalam kamar mandi banyak hal yang tidak boleh kita lakukan. Misalnya bercakap-cakap, berbicara, ya, membaca Al-Quran, itu nggak boleh di dalam kamar mandi. Ya, mendengarkan Al-Quran sambil duduk, sambil nongkrong, iseng kita dengerin Al-Quran murotal di kuping kita, nggak boleh. Itu mencampur adukan yang benar dengan yang batil. Ya, kemudian kita tidak boleh berlama-lama di kamar mandi. Tidak boleh kita bernyanyi di kamar mandi. Tidak boleh kita bengong di dalam kamar mandi. Ya. Kemudian apalagi? Tidak boleh kita main HP, ya, main game di dalam kamar mandi. Ini zaman sekarang banyak dilakukan oleh orang, ya. Sambil nongkrong, ya, dia main HP, dia main game di dalam kamar mandi. Apalagi sekarang kamar mandinya
dibikin kamar mandi yang nyaman, duduk ya, kemudian ada kacanya, ada pengharumnya, sehingga tidak terkesan seperti kamar mandi ya. Ini tetap tidak boleh dilakukan. Kemudian kita tidak boleh menggantungkan pakaian bekas kita di dalam kamar mandi. Kenapa? Karena kalau kita menggantungkan pakaian kita di dalam kamar mandi, ini akan jadi tempat ya masuk jin ke dalam pakaian kita itu. Khawatir namanya makhluk gaib masuk ke dalam pakaian kita, kemudian kita pakai. Jangan kita ya gantungkan pakaian-pakaian kotor kita di kamar mandi. Logikanya memang apa, masa nempel, kan nanti kita cuci ya. Itu logika ya. Yang namanya makhluk gaib itu akan tetap menempel. Kemudian jangan kita ya membuang air panas di lubang-lubang yang ada di kamar mandi ya. Khawatir apa? Menyakiti mereka, mengakibatkan mereka marah, mereka tidak suka kepada kita, akhirnya membalas dendam kepada kita. Nah, ini banyak hal yang tidak boleh kita lakukan di kamar mandi. Di antaranya yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, marilah kita menjaga diri kita ya dari bahaya, dari celaka dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melakukan adab-adab di dalam kamar mandi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat ruqyah sekalian. Aku qouli hadza, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.